Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati sehingga kami makin hari makin mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5 saya akan bacakan, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 5. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pemikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil adalah merupakan kewajiban daripada orang yang mengaku sebagai orang percaya. Nah, ketika kita melihat teks yang kita baca ini, Paulus bersukacita menerima tugas memberitakan firman Tuhan. Dan kalau kita melihat Paulus ini seorang yang tulus dengan motivasi melayani Tuhan sungguh-sungguh, ya. Dia tidak main-main dan orangnya lempeng gitu kira-kira. Ya kira-kira Paulus ini. Di dalam ayat 2 dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Jadi dalam memberitakan firman Tuhan, Paulus ini jujur. Paulus tidak membengkokkan, tidak membelokkan firman Tuhan untuk kepentingannya sendiri, dan dia melakukannya untuk kepentingan Tuhan. Dan kalau kita melihat, Paulus juga mengerti sekali bagaimana tugas dia sebagai orang percaya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dan dia menyadari ketika dia memberitakan firman Tuhan, tidak semua orang menerimanya. Pasti ada yang juga menolaknya. Ini terlihat di dalam ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi Rasul Paulus tidak merasa tawar hati jika pemberitaannya ditolak oleh orang lain. Buat Rasul Paulus, ketika dia memberitakan firman Tuhan, dia sudah melakukan apa yang menjadi tugas yang diberikan Tuhan kepada dia. Soal pertobatan atau tidak bertobat itu urusannya Tuhan. Bagi Paulus, ketika dia memberitakan Injil, itu dia memberitakannya untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yang diberitakan adalah firman Tuhan, bukan kehebatan dirinya. Ini terlihat di dalam ayat 5, di mana Paulus mengatakan, sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita yang mengaku sebagai anak Tuhan, bahwa ketika kita memberitakan Injil, mari kita beritakan Injil itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk kehebatan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Diterima atau tidak diterima Injil yang kita beritakan, itu adalah urusannya Tuhan. Yang penting ketika kita memberitakan firman Tuhan, kita tulus, dan jangan sampai seumur hidup kita tidak pernah memberitakan firman Tuhan. Karena memberitakan firman Tuhan adalah tanggung jawab bagi orang-orang yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui apa yang kami renungkan hari ini kami belajar sebagai anak-anak Tuhan kami harus terus giat memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.